Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Seabox Coffee untuk mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam salah satunya di sektor agroindustri kopi. Seabox Coffee sendiri yaitu adalah UMKM yang bergerak dalam sektor agroindustri kopi yang berdiri sejak tahun 2021 hingga sekarang. Seabox Coffee memproduksi kopi bubuk, kopi mentah, dan kopi siap saji. Namun, di tengah usahanya, Seabox Coffee menghadapi berbagai resiko, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Berikut kami akan menjelaskan penerapan manajemen risiko melalui SOP, GMP, dan SSOP. Yang pertama yaitu SOP, Standar Operasional Prosedur. Di sini, Seabox Coffee menerapkan SOP sebagai dasar dalam penyusunan setiap proses produksi, seperti proses penjemuran, penyangraian, penggilingan hingga pengemasan. Di sini SOP berperan untuk mengatur langkah kerja, standar keamanan, serta penggunaan alat pelindung diri agar risiko dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu GMP, Good Manufacturing Practice. GMP pada Seabox Coffee di sini menekankan pada praktik produksi yang baik untuk menjamin mutu produk kopi, seperti menjaga kebersihan ruang produksi, penggunaan alat yang sesuai dengan produksi kopi, dan pemantauan kualitas bahan baku yang selaras dengan rencana pengelolaan risiko yang telah disusun. Yang ketiga, SSOP, atau Sanitation Standard Operating Procedure. Di sini SOP yang dilakukan oleh Seabox Coffee yaitu prosedur pembersihan area produksi, sanitasi mesin roaster, dan grinder setelah digunakan, penggunaan masker saat pengemasan, serta kebiasaan menjaga kebersihan yang dilakukan oleh para karyawan pekerja Seabox Coffee. SSOP di sini berfungsi untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis yang dapat menurunkan kualitas produksi kopi. Selanjutnya ada rencana pengelolaan manajemen risiko berdasarkan 8 komponen. Yang pertama yaitu internal environment atau lingkungan internal. Latar belakang dari Seabox Coffee yaitu berdiri sejak tahun 2021 hingga sekarang yang dikelola oleh Bapak Joko Mulyo sebagai pemilik usaha Seabox Coffee. Pada saat ini Seabox Coffee memperkerjakan 1 orang karyawan, yaitu masih termasuk satu keluarga dari Bapak Joko Mulyo itu sendiri. Yang kedua, objektif setting atau penetapan tujuan. Sebagai UMKM tingkat kecil menengah, Seabox Coffee yang bergerak di bidang agroindustri kopi seperti kopi seduh, kopi bubuk, dan kopi mentah memiliki tujuan usaha yaitu membangun merek yang kuat sebagai penyedia produk kopi lokal yang berkualitas dan terpercaya. Yang ketiga yaitu event identification atau identifikasi peristiwa. Tentunya dalam mendirikan Seabox Coffee, Bapak Joko Mulyo memiliki berbagai peristiwa atau permasalahan yang berdampak terhadap pencapaian tujuan usahanya. Berikut ada beberapa permasalahannya, seperti keterlambatan pasokan biji kopi dari para petani, lalu kualitas seduhan kopi atau perubahan rasa dalam eh, kopi seduh, dan ada lagi ketergantungan pada tenaga kerja tertentu, seperti barista utama atau tukang pembuat kopi seduh. Yang keempat, risk assessment atau penilaian resiko. Setelah adanya identifikasi peristiwa, tahap penilaian risiko bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa dan besarnya dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut terhadap pencapaian tujuan dari usaha Seabox Coffee.
Resiko dengan tingkat prioritas tinggi pada usaha kopi yaitu keterlambatan pasokan biji kopi yang sangat mengganggu dalam proses kelangsungan operasional pemroduksian kopi bubuk dan kopi seduh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah risk response atau tanggapan risiko. Pemilik mengantisipasi keterlambatan pasokan dengan menjaga stok cadang eh, untuk mengontrol bahwa setiap stok kopi itu di Sibo Coffee selalu tersedia. Dan juga pemilik Sibo Coffee itu menjaga standar racikan secara manual dan siap menggantikan peran karyawan apabila karyawan kurang kurang teliti dalam melayani para customer. Yang keenam yaitu kontrol activity atau aktivitas pengendalian. Aktivitas ini meliputi pemantauan rutin persediaan yang ada pada si Coffee, penerapan standar racikan yang konsisten, kesiapan pemilik untuk menggantikan karyawan, dan pemeriksaan manual stok setiap harinya. Yang ketujuh adalah information dan communication. Komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sederhana, lisan, atau melalui telepon dan pesan instan. Semua informasi dicatat secara manual oleh pemilik Sibo Coffee atau Bapak Joko Mulyo itu sendiri. Yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh pemilik setiap harinya untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Next. Selanjutnya adalah identifikasi ketidaksesuaian berdasarkan GMP dan SSOP. Ini merupakan identifikasi SSOP dan resiko pada sipuk kopi. Yang pertama yaitu mengangkut karung biji kopi yang sumber bahayanya yaitu beban karung yang terlalu berat, kaki tertimpa karung kopi yang menyebabkan nyeri otot atau punggung. Yang selanjutnya adalah penjemuran kopi di halaman. Paparan panas berlebih bisa menyebabkan dehidrasi, pusing, atau kelelahan. Dan untuk risiko selanjutnya bisa dilihat pada tabel itu tersendiri. Bisa di next. Di next. Nah, ini merupakan identifikasi GMP yang sudah kita lakukan pada Sibo Coffee. Nah, Sibo Coffee itu tersendiri memiliki IRTP yang level 4, menunjukkan bahwa unit usaha berada pada kategori pengawasan yang paling ketat dalam sistem keamanan pangan. Pada level ini, kegiatan produksi dianggap memiliki potensi risiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan konsumen apabila tidak dikendalikan secara optimal. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berada di level 4 diwajibkan melaksanakan evaluasi internal setiap hari sebagai langkah antisipasi dan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas serta keamanan produk yang dihasilkan. Kemudian untuk tabel ini sendiri adalah tabel ketidaksesuaian yang yang pertama yaitu ketidaksesuaian kritis ada pada angka 4, tidak sesuaian serius itu angka 4, tidak kesesuaian mayor 3, dan tidak kesesuaian minor ada 3. Next. Nah, ini merupakan tabel identifikasi SSOP. Nah, yang pertama itu keamanan air. Pemilik usaha harus pemantauan kualitas air setiap hari. Yang kedua, sanitasi. Kebersihan peralatan, permukaan, dan lingkungan kerja harus diperiksa secara visual sebelum dan sesudah diproduksi.
Selanjutnya, kontaminasi silang, alur kerja dan penggunaan alat harus diawasi untuk mencegah kontaminasi seperti debu, bakteri, dan lain sebagainya yang menyebabkan produk itu tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah sanitasi karyawan. Kebersihan dan ketersediaan sabun di area cuci tangan dan toilet harus dicek setiap hari. Selanjutnya, pencegahan bahan beracun. Kondisi fisik bangunan, penerangan, dan pembuangan limbah harus diperiksa secara harian atau mingguan. Dan selanjutnya adalah pelabelan dan penyimpanan. Bahan sanitasi harus diberi label dan disimpan jauh dari area produksi. Dan selanjutnya, kesehatan karyawan. Kondisi fisik karyawan harus terus diawasi setiap hari sebelum bekerja agar dapat bekerja dengan dengan sehat dan juga dengan produktif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan hama. Pengawasan hama ini harus selalu dilakukan seperti pada gudang dan area produksi dan harus diperiksa secara berkala untuk tanda-tanda keberadaan hama pada gudang atau area produksi di Siboku itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah UMKM Sibokofi memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha kopi lokal, namun masih menghadapi berbagai risiko pada setiap tahapan produksi mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Hasil identifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek GMP dan SSOP meliputi kebersihan lingkungan produksi, kondisi peralatan, suplai air bersih, izin karyawan, penyimpanan, serta dokumentasi yang belum optimal. Temuan ini menetapkan Sibokofi pada kategori level 4 IRTP, yaitu level dengan pengawasan paling ketat karena proses risiko tinggi terhadap keamanan pangan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko berbasis SOP, GMP, dan SSOP sangat penting untuk memperbaiki kualitas produksi, menjaga keamanan pangan, melindungi pekerja, serta meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha di pasar. Untuk saran saran kepada si Kofi ini yaitu yang pertama meningkatkan perencanaan SSOP terutama dalam hal kebersihan lingkungan dan pengendalian hama. Yang kedua, melakukan perbaikan fasilitas produksi termasuk ketersediaan air bersih dan peralatan yang memadai. Yang ketiga, menyusun strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi sumber bahan baku dan pelatihan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah melakukan pencatatan monitoring serta teratur sebagai dasar evaluasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam kami mempresentasikan tugas ini. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.